Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran, KJPP, Sulawesi Selatan menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Massa yang berasal dari berbagai organisasi profesi pers ini menyuarakan penolakan terhadap hasil seleksi calon anggota KPID Sulawesi Selatan. Para jurnalis menilai bahwa proses seleksi KPID Sulsel tidak dilakukan secara transparan. Salah satu sorotan utama adalah tahap fit and proper test, di mana wartawan dilarang untuk meliput. Padahal, menurut Peraturan KPI Nomor 02, PKPI 04/2011, uji kelayakan dan kepatutan seharusnya dilakukan secara terbuka. Selain itu, para pengunjuk rasa juga menilai bahwa sejumlah nama yang dinyatakan lulus uji kelayakan tidak memiliki kompetensi yang memadai tentang penyiaran. Dunia podcast yang baru kali ini tidak ada pun satu dari 7 nama orang-orang yang berlatar belakang penyiar. Semua karena titipan. Dan dengar-dengar bahwa gedung DPRD ini diguncang dengan adanya money politik. Ya, pemirsa Kopel TV, dimanapun Anda saat ini sedang berada, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan oleh Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Selatan menerima laporan tentang suap seleksi anggota KI dan KPID. Dua lembaga negara di daerah ini sebenarnya sudah berakhir, ada yang kurang lebih 1 tahun periodenya, setahun yang lalu, dan sampai hari ini belum terbentuk komisioner yang baru. Pas sudah terbentuk, pada saat fit and proper test sudah selesai dan diumumkan, kemudian ada masuk di Badan Kehormatan sesuai dengan informasi dari Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ternyata pada saat fit and proper test ada diduga uang masuk di store kurang lebih per orang 50 juta kepada anggota DPRD Komisi A. Nah, sangat disayangkan di akhir masa jabatan ini anggota DPRD diduga berulah seperti ini. Tidak main-main yang dilakukan soal suap, dan tentu ini masuk dalam ranah pidana korupsi. Selain itu, tentu kode etik DPRD telah dilanggar dan kita berharap Badan Kehormatan segera menindaklanjuti kasus ini, siapa-siapa anggota Komisi A DPRD yang bermain-main soal seleksi KPID dan KI. Kita kemarin sudah lihat bersama teman-teman dari media mempersoalkan mereka yang diloloskan dalam fit and proper test anggota KPID. Tidak ada satu orang pun dari background media. Nah, semua ini menjadi akumulasi, jangan-jangan apa yang diduga itu betul adanya. Karena itu, kita berharap Badan Kehormatan segera bekerja, DPRD Sulsel, untuk menindaklanjuti laporan ini. Dan segera mengumumkan siapa anggota dari Komisi A yang melakukan pelanggaran etik. Meskipun itu tidak terima uang, karena dalam laporannya mereka yang melapor tidak memberi uang, tapi dimintai uang dan tidak memberi. Itu artinya anggota DPRD yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran etik, meminta sesuatu kepada calon anggota komisioner yang akan di-fit di DPRD. Kita berharap ini karena sudah ada orangnya, siapa anggota DPRD yang bersangkutan, siapa yang melapor, itu sudah ada dan jangan ditunda-tunda soal hal ini. Nah, bagaimana dengan anggota komisioner, baik KI maupun KPID yang sudah diumumkan? Ini sesuatu yang mencederai, saya kira. Kita tidak punya kekuatan hukum tetap apakah mereka yang diloloskan itu yang menyetor ke Komisi A atau bukan. Tapi ini harus dibuktikan. Sembari harus ada pembuktian, ya, di dalam undang-undang Komisi Informasi ini, itu bisa dilakukan pergantian kalau yang bersangkutan tersangkut kasus pidana. Jadi proses jalan terus karena ini
sudah 1 tahun lebih, ya 1 tahun lebih harusnya sudah ada komisioner yang baru, tapi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan baru merekrut sekarang. Yang seharusnya sebelum masa jabatan berakhir KI kemarin, itu 9 bulan sebelumnya sudah dipersiapkan, tapi itu tidak dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Badan Kehormatan, saya kira jangan ragu untuk mengusut tuntas kasus ini, karena dari penelusuran teman-teman, ini banyak petinggi-petinggi partai politik yang ada di Jakarta, juga petinggi partai politik yang ada di Jakarta yang orang dari sini, itu juga ikut bermain. Ada temuan chatting antar calon-calon anggota komisioner dengan petinggi-petinggi parpol. Bagaimana menekan, mempengaruhi anggota mereka di Komisi A DPRD Sulsel. Nah, kita berharap ini berjalan terus proses ini, sembari kasus-kasus yang terjadi itu segera diselesaikan, dan kalau ada bukti komisioner yang terpilih ini, ya itu segera dilakukan PAW, karena ada cadangan yang juga dipersiapkan oleh anggota DPRD ketika komisioner yang bersangkutan yang sudah lolos seleksi ini itu dinyatakan bersalah. Saya kira itu, kita berharap anggota Badan Kehormatan ini segera menindaklanjuti ini secepatnya, karena anggota DPRD-nya yang dilaporkan sudah ada, berita di media sudah seperti itu, dan saya kira Ketua Badan Kehormatan cukup proaktif untuk kasus ini di teman-teman media dan seterusnya. Ini saya lihat cukup viral pemberitaannya, dan jangan sampai ini sekedar masalah yang dimunculkan kemudian tidak ada tindak lanjut, karena Badan Kehormatan dalam beberapa lembaga di DPRD baik kabupaten kota maupun provinsi selama ini kita tidak tahu ujung pangkalnya penyelesaian masalah kode etik anggota DPRD ketika ada laporan masyarakat ke sana. Kita berharap ini secepatnya dilakukan supaya komisioner ini bisa segera dilakukan pelantikan. Proses-proses ini harus berjalan terus, karena sudah lama komisioner yang baru belum dilakukan pelantikan. Saya kira itu, teman-teman, Bapak Ibu, pemirsa Kopel TV, apa yang diharapkan oleh Kopel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.